Cek, cek, cek. Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah menyampaikan kepada seluruh jemaat
dan juga tamu yang beribadah pada saat ini. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kita melalui live streaming. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 20 ayat 1, 4 dan 5. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 283 ayat 1 dan ayat 2. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis di Yehezkiel pasal 18 ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1 dan ayat 3.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 dan ayat 3. Firman Tuhan epistel minggu ini tertulis di dalam Markus pasal 8 dimulai dari ayat 34 sampai dengan ayat 38. Kita membacanya secara responsorial. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan ayat 3.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom. Shalom. Sejenak kami akan membacakan beberapa poin warta kita di hari Minggu ini, tanggal 7 September 2025. Minggu kita saat ini adalah minggu ke-12 setelah Trinitatis, dengan topik minggu memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan. Yang pertama, 2.1 Sermon Perhalado. Pada hari Selasa tanggal 9 September 2025, Sermon Perhalado masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Sermon Week. Sermon Week pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 masuk pukul 19.00 WIB. Week 2 di rumah keluarga Nyonya IM Hutajulu RH Borugultom yang beralamat di Jalan Kapten Ishak nomor 32 Cimahi. Week 4 di rumah keluarga O Hutajulu Boru Panggabean, Komplek Pajar Raya A3 nomor 12 Jalan Jati Serut. Week 6 di rumah keluarga Reski S. Situmorang Boru Siboya yang beralamat di Komplek Pusdikap Blok A RT 01 RW 20 pada Larang. Week 8 di rumah S. Panjaitan Boru Sijabat yang beralamat di Kampung Cihapit RT 03 RW 8. Week 7 ada perubahan waktu di rumah keluarga Inang Nyonya Silaban Boru Pasaribu yang beralamat di Komplek Cilamai Permai, Jalan Artileri Ujung nomor 52 RT 05 RW 19 Cilame. Week 10 di rumah keluarga Y. Simajuntak Inang Boru Sibarani, Jalan Permana Timur Blok E11 Citerep. Week 12 di rumah keluarga O. Simarmata Inang Boru Sinaga yang beralamat di Komplek Bukit Permata Blok E2 nomor 23. Untuk hari Kamis tanggal 19 September 2025 juga masuk pukul 19.00 WIB. Week 1 di rumah keluarga AR Hutajulu Inang Boru Sidalahi yang beralamat di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo F35 RT 03 RW 15. Week 3 di rumah keluarga Situa M. Gultom Inang Boru Manik di Jalan Pasopati 1 nomor 62 RT 03 RW 4. Week 5 di rumah keluarga B. Simbolon Inang Boru Siahan yang beralamat di Jalan Kampung Cisumpan nomor 51 RT 01 RW 7.
Week 9 di rumah keluarga Maksintua MT Sinaga, Inang Boris Tanggang, yang beralamat di Komplek Bumi Pakusarakan 1, Blok B2 nomor 2, RT 03 RW 19, Tani Mulia. Week 11 di rumah keluarga Nyonya Sihombing, Boru Simanguncong, bertempat di gedung sekolah minggu. Yang berikut Marturia 3.2, persembahan amplop tali kasih. Pada hari ini Minggu 7 September 2025, dalam setiap kebaktian, gereja kita akan mengumpulkan amplop tali kasih, yaitu untuk amang pendeta fungsional yang akan mutasi. Amplop disediakan Huria. Pemberitahuan nomor 5.1, Pesta Puncak Tahun Transformasi. Pada hari ini Minggu 7 September 2025 telah dilaksanakan Pesta Puncak Tahun Transformasi HKBP Distrik 18 Jabar Tindi yang bertempat di Istana Kana Kauliaan, yang mengikuti dari gereja kita, yaitu Amang Pendeta Resort, Inang Bibel Pro Boru Sinaga, 3 orang perhalado perempuan, 32 orang seksi perempuan, dan 3 orang masing-masing seksi yang berangkat dari gereja tadi pagi pukul 6.30 WIB. 5.2, acara penghiburan atau mangapuli. Pada hari ini Minggu 7 September 2025, setelah ibadah siang, gereja kita akan mengadakan penghiburan atau mangapuli, yaitu kepada keluarga besar Nyonya Pendeta Simbolon STH, Inang Borisanturi almarhum, yang bertempat di gedung IL Nomensen atau gedung sekolah minggu. Dimohon kepada jemaat kategorial dan perhalado untuk mengikuti acara tersebut. 5.3, pemberkatan nikah warta yang pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah, yaitu saudara Letu Arem Septian Aditama Hutagaul, sarjana terapan pertahanan, putra dari Bapak Situa Jandes Hotma Hotua Hutagaul, Ibu Mas Niari Teoria Boru Pardede, yang beralamat di Perum Permana Indah, Jalan Bangbara nomor 77, RT 03 RW 13, anggota jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah, Resort Cimahi, masuk WEK 10. Dengan saudari Deborah Aurel Ortelia Boru Pardede, AMD, Kebidanan, putri dari Bapak Ramot Pardede, Ibu Emi Ferida Boru Situmorang, yang beralamat di Komplek Nata Endah, Jalan Nata Kusuma 6, nomor 9A, Kelurahan Margahayu Tengah, Kabupaten Bandung, anggota Jemaat Gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah. Rencana pemberkatan nikah yaitu pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2025 di HKBP Cimahi Jalan Lurah, Resort Cimahi, masuk pukul 9.00 WIB. 5.4, mutasi pendeta fungsional. Gereja kita menerima surat keputusan mutasi pendeta fungsional, yaitu Amang Pendeta Todo Tua Sirait MTH, yang menjadi pendeta resort di HKBP Resort Jeruju, Distrik Persiapan 24, Kalimantan Barat. Pada hari ini Minggu 7 September 2025, dalam setiap kebaktian, kita juga akan mengumpulkan amplop tali kasih, dan pemberangkatan dilaksanakan pada hari Minggu, yaitu tanggal 14 September 2025, dalam ibadah siang dan dilanjutkan dengan acara ramah tamah. Diundang semua perhalado, ketua seksi, pengurus kategorial, dan perwakilan ruas 3 kepala keluarga setiap WEK. 5.5,
Surat Penugasan Calon Pelayan. HKBP Resort Cimahi menerima 2 surat penugasan calon pelayan HKBP yang nantinya akan melayani di pos permingguan dan pos pelayanan. Adapun yang kita terima nama-nama adalah sebagai berikut. Yang pertama, calon guru Huria Alfredo Sirait SPD. Yang kedua, calon pendeta Putri Runi Herlina Marbun STH, dan akan disambut atau dijakon pada hari Minggu 14 September 2025 dalam ibadah siang. 5.6 Pelantikan Panitia Pos Pelayan Kota Baru. Pada hari Minggu 14 September 2025 dalam ibadah pagi akan dilaksanakan pelantikan panitia pembentukan pos permingguan Kota Baru. 5.7 PHD Gabungan Seksi Perempuan. Pada hari Senin 8 September 2025 masuk pukul 16.00 WIB akan dilaksanakan PHD Gabungan Seksi Perempuan Huria dan dihimbau seluruh perempuan Huria untuk mengikutinya. 5.8 Renovasi plafon dan pengecatan gereja. Sehubungan dengan warta gereja tentang perbaikan plafon dan pengecatan gereja, maka MPA menyepakati dan memutuskan: A. Penggantian plafon akan dikerjakan oleh CV Inti Mitra Niaga dengan nilai proyek Rp75 juta dengan lama pengerjaan maksimal 50 hari kerja. Yang kedua, pengecatan akan dikerjakan oleh Darbin Situmorang dengan nilai 16.000 per meter. Sudah termasuk alat-alat kerja dan dibayarkan sesuai luas yang dikerjakan dan akan diukur setelah pengerjaan selesai. Dan lama pengerjaan maksimal 50 hari kerja. Pengerjaannya akan dimulai hari Senin, yaitu besok tanggal 8 September 2025. 5.9 Kantin dan warung. Bagi jemaat yang berminat mengelola kantin supaya membuat permohonan kepada Huria melalui Parartaun Huria, diutamakan bagi jemaat yang paling membutuhkan. Permohonan diantar ke kantor Huria selama jam kerja paling lambat tanggal 22 September 2025. 5.11 Pembentukan Panitia Natal 2025. Pada hari Senin 15 September 2025 dimulai pukul 19.00 WIB akan dilaksanakan pembentukan Panitia Natal 2025. Untuk itu diundang seluruh pengurus seksi dan jemaat yang menerima undangan untuk menghadiri rapat tersebut. Demikian warta gereja kita pada hari ini. Shalom, Tuhan memberkati. Kita memberikan persembahan sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1, 401 ayat 1 dan seterusnya. Kepadamu
Abang dan Inang, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inilah khotbah terakhir dari kami untuk Jemaat HKBP Jalalura Cimahi, di mana selama kurang lebih 4 tahun kita bersekutu di tempat ini. Ada suka, ada duka yang kami alami di tempat ini. Tetapi kasih setia Tuhan sungguh luar biasa bagi kehidupan kami dan juga kehidupan kita saat ini. Amang dan Inang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2025 kami akan diberangkatkan dari gereja ini, dan pada tanggal 21 September 2025 kami akan diojakon manangna dilantik menjadi pendeta resort di HKBP Resort Jeruju, Pontianak, distrik persiapan 34 Kalimantan Barat. Semoga dengan apa yang kami taburkan selama ini kepada Amang dan Inang melalui benih firman Tuhan dapat berakar, dapat bertumbuh, dan dapat berbuah di hati kita masing-masing. Amang dan Inang, imajolo sautik pengantar tuhita, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan baca firman Tuhan kepada kita. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain,
menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Ayat 11 semuanya kita. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita merasa hidup ini seperti piring yang pecah? Atau pernahkah kita merasa seperti patung yang tidak terbentuk? Mungkin kita merasa sudah berusaha, tetapi hasil yang didapat tidak sesuai dengan harapan kita. Kita merasa gagal, kita merasa hancur, kita bertanya-tanya apakah mungkin ada harapan untuk kita. Hari ini mari kita renungkan sebuah kisah yang sangat indah dari Alkitab yang sering disebut perumpamaan tentang tukang periuk yang tertulis di dalam Yeremia 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, pasal ini membuat sebuah gambaran yang sangat kuat dan penuh makna yang diberikan Tuhan kepada Yeremia, yaitu gambaran seorang tukang periuk dan tanah liat. Nah, melalui gambaran ini Tuhan ingin mengajarkan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita tentang kedaulatan Tuhan yang mutlak atas kehidupan kita, serta tentang kasih karunia dan keadilan Tuhan yang tidak terbatas. Nah, saudaraku yang terkasih, bayangkan sejenak kita berada di sebuah bengkel kerajinan. Udara dipenuhi aroma tanah liat yang lembab dan dingin. Dan di tengah ruangan duduk seorang tukang periuk di depan sebuah roda yang berputar. Nah, di tangannya ada segumpal tanah liat yang tidak terbentuk. Dengan tangan yang terampil, ia mulai membentuk tanah liat itu menjadi sebuah bejana yang indah. Namun sesuatu yang terjadi, bejana itu rusak. Mungkin ada kerikil di dalamnya, atau mungkin
tekanan tangannya terlalu kuat, bejana itu tidak bisa dibentuk menjadi apa yang ia inginkan. Namun apa yang dilakukan oleh tukang periuk itu? Apakah ia membuang tanah liat itu dan mengambil yang baru? Tidak. Alkitab mencatat, maka dalam ayat 4 dikatakan, maka dibuatnya lagi periuk yang lain dari tanah liat itu menurut apa yang baik pada pandangan mata tukang periuk itu. Tukang periuk itu tidak menyerah. Ia mengambil kembali tanah liat yang rusak itu. Ia mengolahnya dan ia membentuknya kembali. Dari tanah liat yang sama, yang tadinya hancur, ia menciptakan bejana yang baru, yang lebih indah, sesuai dengan rencana dan keinginannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, siapakah yang disebut dengan tanah liat? Dan siapakah yang disebut dengan tukang periuk itu? Kita adalah tanah liat. Kita adalah tanah liat di tangan Tuhan. Sementara tukang periuk itu adalah Tuhan. Ini adalah gambaran tentang hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, bahwa Tuhan adalah tukang periuk itu. Dia adalah pencipta yang berdaulat, yang memegang kembali penuh atas kehidupan kita. Dia memiliki rencana yang sempurna untuk setiap dari kita. Dia tahu persis apa yang kita butuhkan untuk membentuk kita menjadi yang terbaik dari diri kita, menjadi bejana yang berguna di tangan Tuhan. Yang kedua, kita adalah tanah liat di tangan Tuhan. Kita tidak lebih dari gumpalan tanah yang tidak memiliki kekuatan sendiri. Kita mudah rapuh, kita mudah rusak, kita seringkali memiliki kerikil-kerikil dalam hidup kita, yaitu dengan kesalahan, kebiasaan buruk, dosa, atau luka masa lalu yang membuat kita tidak bisa dibentuk dengan sempurna. Sama seperti tanah liat di tangan tukang periuk, kita sering merasa hidup ini seperti hancur. Mungkin karena kegagalan dalam karier, mungkin karena hancurnya hubungan kita antara yang satu dengan yang lain, mungkin karena penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau dosa yang terus terulang. Kita merasa tidak berharga, kita merasa tidak berguna, kita merasa bahwa hidup kita ini tidak memiliki dampak, dan bertanya-tanya, apakah Tuhan masih bisa memakai kita kembali? Kabar baiknya adalah bahwa Tuhan tidak membuang kita. Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita. Sama seperti tukang periuk yang tidak membuang tanah liatnya yang rusak, Tuhan tidak meninggalkan kita ketika kita jatuh. Dia justru melihat potensi di dalam kehancuran kita. Dia mengambil kembali hidup kita yang hancur, dan dengan tangan Tuhan yang penuh kasih, ia membentuk kita kembali. Saudaraku, Tuhan tidak tertarik pada kesempurnaan kita.
tetapi pada hati kita yang mau dibentuk oleh Tuhan. Sekali lagi saya mau mengatakan di dalam firman ini bahwa Tuhan tidak tertarik kepada kesempurnaan kita, tetapi Dia tertarik pada hati kita yang mau diubah, pada hati kita yang mau dibentuk oleh Tuhan. Saat kita datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk dan menyerahkan segala kegagalan kita, Dia akan mengambilnya dan menjadikannya sebuah kesaksian yang indah. Mari kita lihat kehidupan para tokoh Alkitab. Misalnya, siapa Daud itu? Dia adalah seorang raja yang jatuh dalam dosa perzinahan. Hidupnya rusak, tetapi ia bertobat dan Tuhan memulihkannya. Bahkan menyebutnya seorang yang berkenan di hati Tuhan. Yang kedua, siapa? Petrus. Dia adalah seorang murid yang menyangkal Tuhan Yesus sampai dengan 3 kali. Ia hancur, tetapi setelah kebangkitan daripada Yesus, ia dipulihkan dan menjadi batu karang yang mendirikan gereja. Siapa si Paulus? Dia ada pada awalnya dia sangat membenci orang Kristen. Dia selalu menganiaya orang Kristen. Bahkan pada saat kehidupannya dia selalu membasmi pengikut-pengikut Kristus. Tetapi apa yang terjadi ketika dia berada di Damsyik? Hidupnya dipulihkan oleh Tuhan dan dia pergi untuk memberitakan Injil. Artinya Mang dan Inang, Tuhan tidak membuang contoh-contoh tadi di dalam Alkitab ini, contoh-contoh mereka, tetapi Tuhan membentuk mereka kembali menjadi alat Tuhan yang berdampak, menjadi alat Tuhan yang berguna, menjadi alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Saudara-saudaraku, apakah saudara merasa hidup kita seperti tanah liat yang rusak hari ini? Saudara jangan berputus asa. Saudara jangan lari dari Tuhan. Sebaliknya, datanglah kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu ke dalam tangannya. Biarkan Tuhan, Sang Tukang Periuk yang Maha Kuasa, membentuk kita kembali. Percayalah bahwa Ia dapat mengambil setiap kegagalan, setiap luka, dan setiap dosa kita dan mengubah menjadi sebuah bejana yang indah. Sebuah bejana yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sebuah kehidupan yang baru. Oleh karena itu sama seperti di dalam epistel tadi, Markus 8 ayat 34 sampai dengan ayat 38. Ada perkataan memikul salib dan juga di situ menyangkal diri, yang mana bagaimana bagaimana kita untuk hidup mengikut Tuhan Yesus. Dikatakan di situ kalau kita mau mengikut Yesus harus mampu menyangkal diri dan harus mau memikul salib. Apa maksudnya menyangkal diri itu? Menyangkal diri itu maksudnya tidak. Kalau memang itu kehendak Tuhan. Tidak, katakan tidak kepada dosa kalau memang itu kehendak Tuhan. Apa maksudnya menyalibkan diri? Apa maksudnya memikul salib? Memikul salib itu artinya bagaimana kita, Amang dan Inang, beriman kepada Tuhan. Lewat keikutsertaan kita mengikut Tuhan. Lewat bagaimana kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun kita
dianiaya oleh orang-orang yang tidak mengkehendaki kita, orang-orang yang membenci kita, tetapi karena kita lebih mengutamakan salib daripada kebencian orang lain kepada kita, tuhuk ma silangi saleleng ni lelengna. Pikulah salib itu selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Amang dan Inang, inilah khotbah terakhir bagi saya. Mudah-mudahan di dalam khotbah ini kita semakin bertumbuh, dan di dalam khotbah ini juga tadi mengajarkan kepada kita dengan topik memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan kita. Artinya di sini ada sebuah transformasi kehidupan di dalam kehidupan kita saat ini. Apa itu transformasi? Kalau disebut tadi memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan, artinya di dalam transformasi itu kita merubah kehidupan kita, kita menjadi Kristen yang kuat, kita menjadi Kristen yang mau setia di dalam mengikut Kristus, dan selalu memperbaiki kehidupan kita kepada hal-hal yang lebih baik, kepada hal-hal yang lebih berguna, dan mampu kita memberikan pencerahan, dan mampu kita menjadi saksi Kristus, dan mampu kita menjadi alat-alat Tuhan, dan mampu kita menjadi menyatakan buah-buah roh kepada kehidupan orang lain. Itulah yang disebut dengan memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan kita. Akhirnya Amang dan Inang, saya mengucapkan terima kasih kepada kita yang mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan semoga Amang dan Inang dan saudara-saudaraku berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah tukang periuk kami, dan kami adalah tanah liat yang Engkau bentuk menjadi bejana yang indah. Sungguh Tuhan, di dalam pembentukan-Mu ini kepada kami, sering kami Tuhan mengalami kegagalan, sering kami Tuhan mengalami dosa, sehingga bejana yang Kau harapkan kepada kami tidak tercapai. Tetapi lewat firman Tuhan hari ini di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 11 ini, bahwa Tuhan pemilik kehidupan kami, bahwa Tuhan adalah tukang periuk kami, yang mana Tuhan membentuk kami menjadi bejana yang indah, dan Engkau memakai kami menjadi saluran berkat kepada kehidupan orang lain. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa kepada saudara kami Septian Aditama Hutagao dan juga Deborah Aurel Ortelia Boru Pardede Tuhan, di mana mereka akan berencana pernikahan pada tanggal 20 September 2025 di gereja ini. Kiranya Engkau yang senantiasa membentuk pernikahan yang baru itu Tuhan, dan apa yang menjadi persiapan mereka pada minggu-minggu ini Tuhan, apakah persiapan ke gereja ataupun persiapan di gedung nantinya, semoga Tuhan lancarkan setiap agenda yang sudah diprogramkan mereka. Tetapi yang paling utama bagi kami adalah biarlah saudara Tama dan saudari Deborah menjadi rumah tangga yang patut diteladani, patut dicontoh di hadapan kami, terlebih di hadapan Tuhan. Pada kesempatan kali ini juga kami mau berdoa kepada
pesta puncak tahun transformasi yang dilaksanakan di gedung Kawaluyaan. Kiranya Tuhan yang beracara di sana Tuhan, dan kiranya lewat kehadiran Amang Kadep Koinonia, Amang Pendeta Dr. Deonal Sinaga di acara tersebut boleh berjalan dengan baik dan boleh seturut kehendak-Mu. Biarlah Tuhan semakin terberkati orang yang mengikuti acara di tahun puncak, tahun transformasi distrik 18 Jabar Tengdi, dan kiranya roh Tuhan yang hadir di sana supaya orang yang pulang dari tempat itu bisa terberkati dan bisa dilaksanakan acara itu dengan baik. Pada kesempatan kali ini juga Tuhan, apa yang menjadi program Huria ini kami serahkan kepada Tuhan. Terlebih Tuhan di dalam acara Mangapuli nanti Tuhan, kiranya jemaat-Mu hadir dan jemaat-Mu bisa datang untuk mengikuti acara Mangapuli yang akan diselenggarakan di gereja ini, yaitu Mangapuli Keluarga Inang Pendeta Simbolon Borusian Turi, supaya berjalan dengan baik. Kami juga tidak lupa mendoakan jemaat-Mu yang sakit, baik yang sakit di rumah sakit atau yang sakit di rumah atau yang berobat jalan Tuhan, kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka. Begitu juga dengan persembahan yang sudah kami berikan di dalam minggu-minggu ini, kiranya Tuhan yang memberkati itu semua, dan juga Tuhan yang memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun, ada sekitar 24 orang Tuhan, dan juga yang berulang tahun pernikahan ada sekitar 6 kepala keluarga. Kiranya Tuhan yang memberikan umur yang panjang kepada mereka dan berikan kepada mereka sukacita dan damai sejahtera-Mu melimpah kepada kehidupan mereka. Bapa Surgawi, berkati jugalah Tuhan persiapan kami yang akan pindah dari Cimahi ini ke Pontianak. Sungguh Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan kami kerjakan di sana, tetapi jika Tuhan membentuk kami, jika roh Tuhan yang hidup di dalam kami, maka kami akan bisa melayani HKBP Resort Jeruju dengan baik, dengan doa dari saudara-saudara kami, dengan doa dari jemaat HKBP Cimahi Jalalura ini. Mereka memberangkatkan kami pada hari Minggu yang akan datang, dan kiranya Engkau dengarkan doa kami Tuhan, supaya kami bisa melayani jemaat-Mu dengan baik. Mampukan kami Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amang dan Inang, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 361 ayat 1 sambil menyerahkan amplop kita ke depan. Yesus
Ayat 1 kita bangkit berdiri. Di salibmu ku sujud, miskin buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar ku selamatlah. Percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu, salam bagi kita semuanya.